Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hai Pak. Bagaimana keadaannya? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, diminta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita dapat melaksanakan pembelajaran lancar dari awal sampai selesai nantinya. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema kedua, yaitu energi di sekitarku, subtema 1, sumber energi pembelajaran yang keempat. Jadi penggunaan energi di sekitar kita ini sangat dibutuhkan. Hampir seluruh aktivitas yang kita lakukan membutuhkan energi listrik. Contohnya saja pada di sekitar rumah kita atau di rumah anak-anak, tidak mungkin rasanya tidak teralirkan listrik di rumahnya karena sangat dibutuhkan, terutama untuk sumber penerangan, dan juga ada transportasi sekarang juga membutuhkan energi listrik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak bisa menentukan yang namanya gagasan pokok atau ide pokok pikiran dari gambar yang nantinya Bapak sediakan. Seperti pada gambar ini, gambar A ini dan gambar B. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan nantinya hak dan kewajiban anak-anak ketika di dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan energi listrik. Pada gambar A dan gambar B nantinya diminta untuk menentukan hak dan kewajibannya. Kemudian yang terakhir, anak-anak bisa menentukan atau melakukan penjumlahan dan pengurangan mengenai alat-alat atau benda-benda elektronik yang berhubungan dengan energi listrik nantinya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, di lingkungan anak-anak atau di rumah anak-anak, apakah ada lampu? Ketika lampu itu menyala, energi apa yang dibutuhkan untuk energi apa yang dibutuhkan supaya lampu itu dapat menyala? Coba yang tahu angkat tangan. Energi apa yang dibutuhkan? Silakan Katrina, energi apa? Energi listrik, Pak. Betul, tepuk tangan untuk Katrina. Jadi di sini Bapak tampilkan sebuah media pembelajaran. Ya, ini adalah gambar berapa? PLN. Ya, ini adalah gambar kantor PLN. PLN inilah yang menyediakan sumber energi yang disebut dengan energi listrik. Jadi coba anak perhatikan pada gambar ini, gambar ini. Pada gambar ini, benda apakah yang memerlukan energi listrik? Misalnya, lampu ini dapat menyala dikarenakan diperlukan energi listrik. Coba contoh lain yang bisa, coba. Kulkas, Pak. Kulkas. Berikutnya, AC, Pak. AC. Pada gambar ini terdapat ada gambar TV, ada seorang lelaki yang menonton TV. TV ini dapat menyala dikarenakan adanya energi listrik. Tadi Pak Jirina mengatakan kulkas ya? Iya, Pak. Kulkas pun dapat aktif atau dapat mendinginkan barang dikarenakan diperlukan energi listrik. Begitupun dengan lampu dan AC. Coba anak-anak pikirkan yang tergambar atau yang terlintas di pikiran anak-anak dari setelah melihat gambar ini, apakah yang terpikir di pikiran anak yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ini apa? TV itu dapat menyala dikarenakan adanya energi listrik. Betul. TV dapat menyala karena energi listrik. Berikutnya, Pak. silakan. Lampu dapat menyala karena adanya energi listrik. Betul. Jadi yang disampaikan oleh Dinul dan Fajrina itu merupakan hasil dari pikirannya, dan pikiran itu merupakan ide pokok atau gagasan pokok dari
suatu bacaan yang dapat dikembangkan nantinya. Jadi pada gambar yang sudah ditampilkan tadi, ini adalah penggunaan energi listrik. Dan tidak hanya pada gambar ini, di ruangan kelas kita ini pun juga membutuhkan energi listrik. Seperti contohnya lampu yang ada di kelas ini. Kemudian di sini terdapat dua gambar yang Bapak sediakan, ada gambar A dan gambar B. Jadi sebelum itu Bapak nanti akan meminta kepada anak-anak untuk menempatkan gambar ini, apakah ini hemat energi atau tidak hemat energi. Sebelumnya Bapak membagi anak-anak ke dalam dua kelompok. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Coba perwakilan dari kelompok A maju ke depan. Coba tentukan ini. Dari gambar ini mana yang tergolong hemat energi, mana yang tidak hemat energi. Ambil satu. Gambar A. Satu lagi. Dari gambar yang telah ditempatkan oleh kelompok A, apakah gambar ini merupakan gambar hemat energi? Ya. 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 Apakah gambar ini merupakan gambar hemat energi? Ya kan? Ya. Ya. Kemudian gambar ini, gambar A, apakah ini merupakan gambar tidak hemat energi? Ya. Kemudian kelompok B, Bapak silakan maju ke depan tentukan. Oke, terima kasih kepada kelompok B. Kelompok B menempatkan gambar ini, gambar A, pada hemat energi. Kemudian menempatkan gambar B di kolom tidak hemat energi. Jadi yang dilakukan oleh kelompok A dan kelompok B, mana yang betul kira-kira? Kelompok A. Kelompok A, alasannya kenapa? Kenapa gambar A ini tidak cocok di hemat energi? Karena dia tidur tapi tidak mematikan TV. Nah, betul. Tangan. Kemudian di gambar B, kenapa dia diletakkan di kolom tidak hemat energi? Betul atau tidak? Tidak. Tidak. Alasannya kenapa? Karena keluarganya menonton TV. Ya, karena keluarganya menonton TV secara bersama-sama, dan itu merupakan contoh dari tindakan atau aktivitas hemat energi. Tindakan hemat energi itu dikatakan ketika kita menggunakan alat elektronik ataupun benda-benda yang membutuhkan energi listrik sesuai dengan kebutuhannya, yaitu pada gambar A ini penempatannya di sini, yaitu merupakan tindakan yang tidak hemat energi dikarenakan ketika dia tidur, dia TV-nya masih menyala, laptopnya pun masih menyala, terjadi pemborosan energi. Kemudian tindakan yang kedua hemat energi, yaitu pada gambar B yang tepatnya dikarenakan mereka menonton TV secara bersama-sama, selain menghemat energi juga menjalin hubungan silaturahmi dan keeratan di dalam keluarga. Kemudian di sini ada amplop, 4 amplop yang Bapak sediakan. Ada amplop yang diberi gambar kulkas, televisi, lampu, dan AC, air conditioner. Sebelum untuk Bapak minta maju ke depan untuk memilih dari 4 amplop yang tersedia. Setelah anak tadi menentukan, diminta maju ke depan kelompok A, kelompok B, dan juga kita sudah bahas mana yang termasuk ke dalam gambar hemat energi dan tidak hemat energi.
Kemudian di sini Bapak akan berikan LKPD kepada anak-anak. Ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Coba kerjakan soal yang sudah tersedia di buku. Kerjakan sesuai dengan yang ada di buku. Setelah anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan, di sini coba anak perhatikan ada 4 amplop, ya kan? Ada 4 amplop. Nah, Amplop apa? kulkas, televisi, lampu. Dan air kondisioner. Jadi diminta kepada kelompok A untuk maju ke depan. Silakan maju ke depan. Pilih salah satu amplop, terserah dengan mana. Lihat, coba isinya apa. Apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Silakan jawab jawabannya. Gunakan peralatan rumah tangga dan kantor yang menghemat energi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang kedua, matikan alat elektronik seperti komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan. Yang ketiga, gunakan lampu hemat energi. Yang keempat, matikan lampu saat tidur. Jadi pertanyaan dari amplop yang pertama, amplop lampu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok A bahwa ada yang namanya gunakan bahan alat elektronik atau benda-benda yang tidak berlebihan atau gunakan seperlunya saja. Kemudian gunakan lampu hemat energi dan matikan lampu ketika kita tidur atau tidak kita gunakan. Kemudian kelompok B, silakan maju ke depan. Silakan. Pilih satu amplop yang sudah tersedia. Baca pertanyaannya dan berikan jawaban. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Ya, jawabannya. Jika kita tidak menghemat energi listrik dan boros listrik, maka akan berdampak pada berkurangnya pasokan listrik sehingga terjadi pemadaman listrik bergilir. Oke, silakan duduk. Pertanyaannya pada amplop yang kedua, amplop yang dipilih oleh kelompok B, yaitu amplop televisi. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika tidak menghemat energi listrik? Maka ketika kita boros menggunakan energi listrik, maka terjadi pemborosan energi dan berdampak kepada banyaknya penggunaan energi sehingga terjadinya nantinya kemungkinan krisis energi atau dilakukannya pemadaman nantinya. Pada gambar yang sudah Bapak perlihatkan atau Bapak tampilkan, di sini coba Anda perhatikan pada kantor ini ada sebuah lampu, ada 2 lampu di ini, kelihatan? Lampu 1, 2. Kemudian ada soal yang Bapak berikan. Misalnya, harga lampu yang terdapat pada kantor PLN ini ada 2 lampu. Harga lampu itu adalah 15.000 satunya, lampunya saja ya, bukan ini ya. Satu lampu 15.000. Di sini ada 2 lampu.
Jadi sekarang, dan lampu ini juga membutuhkan yang namanya kabel. Di lampu pertama membutuhkan berapa kabel? Satu. Lampu kedua satu kabel. Artinya ada dua lampu dan dua kabel. Oke, silakan kepada kelompok yang berani atau yang ingin mendapatkan nilai lebih, angkat tangan dan maju ke depan. Nantinya akan Bapak berikan soal, atau sekarang aja langsung Bapak berikan soal, yaitu sebuah kantor PLN yang membeli atau ingin menyediakan atau membutuhkan dua lampu dan dua kabel dengan harga lampu 15.000 satu lampu dan satu kabel harganya 10.000. Pada kelompok yang ingin maju, cepat. Yang maju dapat nilai tambahan nih, cepat. Pak. Silakan. Nih, pilihnya. Kenapa yang di sini? Sini atau sini? Nah, sekarang. Dua lampu tadi PLN membutuhkan berapa lampu? Dua. Dengan apa lagi? Kabel. Dua lampu, dua kabel. Dua. Nah, berapa harganya? Satu kak lampu berapa? 16.000. Nah, Jadi dijumlahkan, Pak. ya, silakan kalau mau jumlahkan langsung. Apa lagi? Satu kabel 10.000. 10.000. Dua kabel. Jadi berapa biaya yang dibutuhkan oleh kantor PLN untuk membeli dua lampu dan dua kabel? Biaya totalnya berapa? Oke, silakan dulu. Kantor PLN membutuhkan dua lampu, dua kabel. Satu lampu harganya 15.000. Dua lampu berarti berapa? 30.000. Dua kabel, satu kabel harganya 10.000. Dua kabel, 20.000. jadi totalnya berapa? 50.000. Dari mana 50.000? 30 disatukan 20. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Jadi yang dilakukan oleh kelompok B itu sudah betul, dan kelompok A dengan berkecil hati tidak mendapatkan nilai lebih. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi di pertemuan dengan pembelajaran berbeda. Jadi mengenai sumber energi atau energi yang ada di sekitar kita sangat bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya energi lampu saja kita contohkan. Ketika lampu tidak menyala atau listrik tidak menyala, kita tidak bisa melakukan yang namanya, kalau anak-anak ingin menyetrika baju tidak bisa menyetrika baju. Dan ketika laptop atau baterai HP Anda habis, baterai HP anak-anak habis, maka anak-anak tidak akan bisa mencas HP. Setelah kita mempelajari, tadi sudah kita pelajari apa itu energi listrik dan jenis-jenisnya, dan juga melakukan maju ke depan melakukan peta media yang sudah Bapak berikan. Jadi apa yang anak-anak ketahui, yang anak-anak ketahui saja dari yang sudah kita pelajari, yang diingat, silakan angkat tangan. Silakan. Kita harus menghemat energi listrik. Ya betul, tepuk tangan untuk Timur. Jadi di dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang pertama kita perlu, walaupun kita punya hak dan kewajiban di dalam melakukan aktivitas, kita perlu yang namanya mengetahui apakah tindakan kita itu merupakan tindakan hemat energi atau tidak. Dan karena hal itu juga berdampak pada masyarakat umum nantinya. Ketika kita gunakan energi berlebihan, maka berdampak kepada
orang yang sangat membutuhkan energi listrik, terutama di daerah-daerah yang cukup jauh dari pasokan energi listrik. Mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.